Api berkobar membakar gudang barang rongsokan di Desa Samplangan, Gianyar, Bali. Kobaran api semakin membesar karena gudang berisi barang mudah terbakar. Warga memadamkan dengan peralatan seadanya. Api juga membakar 2 unit mobil yang terparkir di areal gudang. Tak lama kemudian petugas damkar datang ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Diduga api berasal dari solar kendaraan truk yang terparkir di lokasi. Ya hanya bau itu aja, bau bensin. Setelah itu saya keluar, keluar, memang bau bensin di belakang. Saya masuk lagi ke kamar, mau tidur, saya langsung bunyi bleng gini, udah lari dah saya sama istri saya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Mama tabrak sepeda motor, 1 orang meninggal dunia. Rumah 2 lantai terbakar, 1 penghuni rumah meninggal dunia. Pensiunan jenderal dan aktivis gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Iya Stefani dan juga pemirsa, selain 3 informasi tadi kita juga memiliki informasi terkait angkot yang terbakar di Surabaya. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran angkot di kawasan Jalan Raya Jagir, Surabaya. Tidak ada warga yang berani mendekat untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi. Akibat kebakaran, seorang kakek yang menjadi sopir angkot mengalami luka bakar di bagian tangan dan langsung mendapatkan perawatan. Sementara para penumpang angkot selamat karena langsung keluar setelah mengetahui ada api. Mogok pak, terus mati, jalan terus mati gitu lah. Terus buka cok, buka cok baru gitu coba starter langsung mati pak. Keluar api ya pak ya. Ini pokoknya tiba-tiba tuh pak. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Jagir, Surabaya macet dan menjadi tontonan warga setempat. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis SUV yang dikendarai emak-emak menabrak sejumlah pemotor di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara. 1 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sebuah mobil jenis SUV yang melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju Jalan Aha Nasution Medan menghantam sejumlah sepeda motor. Mobil SUV yang dikendarai emak-emak ini menabrak sejumlah pengendara motor termasuk seorang ibu yang membawa bayi. Sementara seorang pemotor yang diketahui bernama Dimas, warga Medan Polonia, tewas di tempat dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Polisi menangkap pengemudi yang merupakan emak-emak untuk dimintai keterangan, sementara korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mobil mewah Mini Cooper terbalik di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan tunggal tersebut menewaskan 2 orang penumpang.
Mobil Mini Cooper jenis kabriolet berwarna merah ini diduga mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Arta Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara dini hari tadi. Sopir dan satu orang penumpang Mini Cooper tewas di lokasi, sedangkan satu penumpang lainnya mengalami luka. Kendaraan yang mengalami rusak berat telah ditarik ke kantor polisi terdekat. Belum diketahui penyebab kecelakaan dan masih ditangani oleh polisi. Mabuk atau kondisi gimana, Pak? Jadi kami sementara masih mendalami keterangan saksi karena memang saksi yang ada di TKP, sementara penumpang masih dalam kondisi sakit, jadi belum bisa kami minta keterangan secara lebih jauh. Diduga hilang kendali minibus yang dikendarai seorang pria menabrak separator busway di Grogol, Jakarta Barat. Kencangnya hantaman membuat pengemudi luka parah. Mobil sejenis sedan ini ringsek di bagian depan usai menabrak separator busway di Jalan Lantu Menten, Grogol, Jakarta Barat dini hari tadi. Posisi mobil sebelumnya sempat terbalik dan menutup seluruh ruas jalur Transjakarta. Kerasnya hantaman juga membuat sejumlah beton separator berhamburan. Menurut saksi, mobil melaju kencang sebelum menabrak separator busway dan diduga pengemudi kehilangan kendali. Seorang pengemudi yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit. Lumayan kencang soalnya sampai kebalik. Kalau sampai pecah radiator juga. Langsung pembatas kebalik. Pengemudi kurang tahu kondisi itu. Lalu lintas di Jalan Latu Menten menuju Tambora sempat ditutup sebagian selama proses evakuasi mobil. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seragam baru untuk personel Satuan Pengamanan atau Satpam resmi diperkenalkan hari ini. Namun seragam warna krem tersebut baru akan diberlakukan pada tahun depan. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengubah warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Seragam baru ini dikenalkan pada hari ini bertepatan dengan apel HUT ke-41 Satpam yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri pagi tadi. Meskipun demikian, pemberlakuan seragam baru Satpam masih dalam proses menunggu peraturan polisi atau Perpol sehingga baru mulai diberlakukan tahun depan. Sepatnya, ya itu sudah melalui kajian akademik yang sudah komprehensif dan sepatnya akan dilakukan revisi dan tahun depan akan diberlakukan untuk seragam Satpam yang baru. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, mari transisi. Oke, lanjut ya. Warna baru seragam security turut menarik perhatian netizen hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyinggung soal warna seragam baru yang dinilai mirip dengan polisi India. Namun tak sedikit pula warga yang memuji warna baru seragam Satpam sehingga tak lagi bingung membedakan antara polisi dengan petugas Satpam. Lebih jelas aja sih, kalau kemarin kan emang agak nyarum mana polisi mana security mana Satpam kan. Kalau sekarang ya dengan baju yang krem ini ya jadi lebih bisa dibedain aja. Bagus sih, jadi nggak masyarakat juga bisa bedain kan mana Satpam mana polisi. Jadi nggak perlu khawatir juga ketakutan gitu. Sebelumnya Polri telah menginformasikan rencana perubahan warna seragam Satpam sejak pertengahan Januari 2022. Alasannya, karena seragam yang saat ini digunakan mirip dengan seragam anggota Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politisi hingga aktivis menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai undang-undang itu cacat formil hingga layak dibatalkan oleh MK. Para penggugat datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara siang tadi. Hingga Rabu pagi sudah ada 25 nama yang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Neno Warisman. Para penggugat mengaku keberatan dengan proses Undang-Undang IKN yang dianggap terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat. Rancangan Undang-Undang IKN disahkan menjadi undang-undang pada Januari 2022. Pengesahan itu kurang dari 4 bulan sejak Presiden menyerahkan surpres ke DPR pada 29 September 2021. Mana bisa dalam konten undang-undang itu hanya beberapa kalimat diatur, dan kita dalam menghadapi
pandemi COVID, ya. Jadi apa ini urgensinya? Bagaimana bisa kepentingan sosiologis publik itu diabaikan? Tidak diatur secara detail dalam undang-undang itu. Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya, yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak ini. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang, mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai. Setelah resmi ditahan, tersangka ujaran Kalimantan tempat jin buang anak, Edi Mulyadi mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Barreskrim Polri. Agar permohonannya dikabulkan, istri dan tim pengacara disebut akan pasang badan menjadi penjamin. Permohonan penangguhan penahanan diajukan pada hari ini ke Barreskrim Polri. Istri Edi Mulyadi dan tim pengacara akan menjadi penjamin. Sebelumnya, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri hari Senin yang lalu. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 37 saksi dan 18 ahli. Pihak yang diperiksa diantaranya dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, ahli hukum pidana, ahli ITE, analis media sosial, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah resmi menjadi tersangka, penyidik Barreskrim Polri juga resmi menahan Edi Mulyadi. Seorang balita jadi korban pembusuran atau panah salah sasaran. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di Ainyu Sore. Gini deh repotnya jadi mamut, mama muda. Mau nabung, tapi nggak ada waktu buka rekening ke bank. Buka tabungan di aplikasi Motion Banking, gampang banget. Nggak perlu ke kantor cabang, cukup dengan smartphone, isi data diri secara lengkap.